Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV, kembali lagi di Pelesiran Umroh bersama Holiday Angkasa Wisata Perjalanan 17 Oktober 2024, yang mana pada episode sebelumnya para jemaah telah tiba di kota Mekah dan bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umroh yang pertama. Setelah serangkaian kegiatan penyambutan yang dilakukan pihak Holiday Angkasa Wisata, jemaah langsung melaksanakan rukun umroh yang pertama, yaitu melakukan tawaf sebanyak 7 kali yang dibimbing oleh mutawif dan tour leader Holiday Angkasa Wisata. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah dalam Masjidil Haram sebanyak 7 kali putaran dengan niat tawaf. Ketentuan yang menjadi syarat dalam pelaksanaan tawaf yang pertama adalah bersuci dan menutup aurat seperti dalam sholat. Bedanya pada saat tawaf diperbolehkan berbicara asal pembicaraannya yang baik. Kemudian tawaf dimulai dan diakhiri di sudut Hajar Aswad. Allahumma ya rabbal baitil atiq, amin. Allahumma ya rabbal baitil atiq, amin. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf, tidak melewati fondasi Ka'bah atau dalam Hijr Ismail. Tata cara pelaksanaan tawaf sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yakni bagi orang laki-laki meletakkan bagian tengah kain ihramnya di bawah ketiak kanan dan menaruh ujung kain di atas pundak sebelah kiri tertutup, sedangkan pundak kanan terbuka. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Setelah selesai putaran ke-7, maka tawaf selesai. Dalam tawaf tidak ada ketentuan membaca doa-doa tertentu untuk setiap kali putaran. Setiap orang boleh berdoa untuk apa yang diinginkannya sesuai dengan keperluannya masing-masing.
Setelah tawaf, rukun umroh selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan sa'i. Sa'i merupakan kegiatan ibadah umroh dengan cara melakukan perjalanan dari Bukit Syafa menuju Bukit Marwah. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik dengan berzikir dan berdoa dimulai dari Bukit Syafa dan berakhir di Marwah. Sa'i disyariatkan berdasarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Kala itu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar untuk melakukan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepeninggal Ibrahim, Ismail putra mereka menangis karena kehausan. Dan untuk mendapatkan air, Siti Hajar berjalan mencari sumber air, namun ia tak kunjung menemukannya. Siti Hajar tetap yakin bahwa Allah akan menolongnya. Ia berjalan bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air. Pada perjalanan balik ke-7 kalinya, ia melihat pancaran air dari tanah yang terkena hentakan kaki Ismail. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai air Zam-Zam saat ini. Setelah sa'i dilakukan selama 7 kali putaran, kemudian tahallul atau mencukur rambut, atau cukup memotong 3 helai rambut. Proses pelaksanaan rukun umroh ini harus dilakukan secara berurutan, yakni mulai dari ihram, tawaf, sa'i hingga tahallul. Jika salah satu rukun umroh ini tidak terpenuhi, maka ibadah umroh seseorang akan dianggap tidak sah. Dalam pelaksanaan ibadah umroh, melakukan ihram dan miqat juga merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi. Jika tata cara umroh tersebut sudah dilakukan sesuai urutannya, maka bisa dibilang ibadah umroh yang Anda lakukan sudah sah. Alhamdulillah, jemaah Khairuddin Angkasa Wisata sudah selesai melaksanakan rukun-rukun umroh tersebut. Alhamdulillah, jemaah Khairuddin Angkasa Wisata melaksanakan rukun umroh yang nomor 2 atau umroh yang nomor 2 terlaksana dengan baik. Dan juga terima kasih kepada Bapak Haji Didi Suparman yang telah memberikan fasilitas terbaiknya kepada jemaah kita Khairuddin Angkasa Wisata yang jumlahnya 433 jemaah. Holiday oke, mantap dan berkah. Takbir Allahu Akbar. Tahallul itu apa tak? Nah, tahallul ini yang dikatakan tahallul ini adalah tertib rukun umroh yang nomor 4. Pertama, kita menjatuhkan niat umroh. Yang kedua, melaksanakan tawaf keliling Ka'bah. Yang ketiga, tawaf sa'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima adalah tertib. Jadi tahallul ini harus dikerjakan karena apa? Karena tahallul ini atau memotong rambut ini sedikitnya 3 helai ya, 3 helai. Allahumma likulli sya'ri nara fi yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah 1 helai rambutku ini cahaya di dalam nanti di yaumil qiyamah. Itu artinya mudah-mudahan jemaah Khairuddin Angkasa Wisata yang jumlahnya 433 jemaah ini dijadikan umroh yang mendapatkan umroh yang makbulah yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rukun umroh pertama 433 jemaah Holiday Angkasa Wisata keberangkatan 17 Oktober 2024 telah terlaksana dengan lancar. Semoga amal ibadah umroh ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah melaksanakan umroh pertama di hari berikutnya, para jemaah holiday yang kasawisata dimanjakan dengan berziarah di kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu ke tempat-tempat yang sangat istimewa, dibimbing oleh tour leader dan mutawif holiday yang kasawisata yang sangat berpengalaman. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan lancar. Kapan-kapan kami kesini lagi dengan holiday ini kami puas. Para jemaah diajak mengunjungi Jabal Sur. Di sini para jemaah dikenalkan dengan sejarah dari Jabal Sur. Jabal Sur adalah sebuah gunung yang memiliki nilai sejarah dan religius yang penting dalam Islam. Terletak di kota Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Pada gunung ini terdapat sebuah gua yang mana menjadi tempat berlindungnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq saat menghindari kejaran kaum kafir Quraisy saat mereka melarikan diri dari Mekah menuju Madinah dalam peristiwa hijrah pada tahun 622 Masehi. Alhamdulillah, sebenarnya kita di holiday sudah yang kedua kali. Yang pertama kita masih menggunakan Air Asia, yaitu transit di Malaysia. Alhamdulillah, kami sebagai jemaah sangat berterima kasih dengan Pak Dedi yang telah berupaya sekuat tenaga untuk bisa menerbangkan langsung jamaah dari Palembang langsung Madinah ataupun Jeddah. Untuk pelayanan jujur saja sangat bagus. Dari 2 kali kami mengikuti umroh bersama holiday sangat bagus. Apalagi baik di Madinah maupun di Mekah. Baik pelayanan mutawifnya maupun pelayanan akomodasi dan konsumsi, terutama untuk konsumsi terus saja sesuai dengan selera Indonesia. Setelah selesai mengunjungi Jabal Sur, para jemaah berjalan lagi menuju Padang Arafah. Jabaran di mana tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa atau Siti Hawa. Kenapa Bapak Adam dan Siti Hawa? Padang Arafah sudah tidak asing lagi bagi umat Islam yang menjalankan ibadah haji atau umroh. Arafah menjadi salah satu tempat suci di Mekah selain Baitullah atau Ka'bah. Tempat inilah biasa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan wukuf jemaah haji. Arafah dikenal dengan Jabal Ar-Rahmah atau Gunung Rahmah yang berada di sebelah timur kota Mekah dengan ketinggian berkisar 70 meter. Arafah diperkirakan berjarak sejauh 25 km dari kota Mekah. Arafah adalah suatu kawasan tanah yang lapang, datar, gersang, dan tandus. Tempat ini menyimpan banyak sejarah. Tempat ini juga dikenal sebagai tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa setelah diturunkan dari surga.
Untuk pelayanan umroh di Holy Land Kasana gimana? Hotelnya dekat di tempat ibadah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dekat semua dari hotel penginapan. Holiday is the best. Holiday is the best. Setelah dari Arafah, jemaah umroh Holiday yang Kasawisata diajak melihat kawasan Musdalifah dan Mina. Arafah, Musdalifah, dan Mina termasuk situs suci di Arab Saudi. Wilayah yang sering disebut Ar-Musna ini menjadi lokasi puncak pelaksanaan ibadah haji. Di ketiga tempat ini, jemaah haji dari berbagai penjuru dunia melakukan rangkaian ibadah seperti wukuf, mabit, hingga lempar jumroh. Setelah mengunjungi beberapa tempat bersejarah dalam Islam, selanjutnya para jemaah mengambil mikot di Masjid Jironah untuk melaksanakan umroh yang kedua. Berbeda dengan umrah yang pertama, umrah kedua ini hukumnya sunnah dan diperbolehkan untuk membadalkan umrah orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau yang sedang sakit keras.
Umroh kedua atau Ba'dal umroh adalah ibadah umroh yang dilakukan untuk menggantikan orang yang tidak mampu pergi umroh, seperti orang yang sudah meninggal dunia, sakit keras, atau orang tua yang telah rentah. Ibadah umroh juga dapat dilakukan oleh jemaah untuk menggantikan orang yang sudah tidak mampu secara fisik. Ba'dal umroh ini pernah disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan seorang perempuan yang bertanya tentang ayahnya yang sudah tua dan tidak lagi mampu pergi haji dan umroh. Lalu Rasulullah SAW menjawab, hajikanlah ayahmu dan umrohkanlah. Ba'dal umroh tidak sah jika orang yang diwakilkan masih mampu beribadah dan berangkat ke tanah suci. Selain itu, dalam satu kali ba'dal umroh hanya diperuntukkan bagi satu orang saja yang tidak boleh berniat untuk membadalkan 2 orang atau lebih. Para jemaah terlihat antusias untuk melaksanakan umroh kedua ini, dan tentunya doa-doa terus dipanjatkan di tempat yang mustajab ini. Nah, pemirsa PAL TV, pelestarian umroh PAL TV bersama Holiday Angkasa Wisata masih akan berlanjut. Masih banyak kegiatan yang disiapkan oleh Holiday Angkasa Wisata untuk para jemaahnya. Saksikan episode selanjutnya Sabtu depan hanya di PAL TV. Memang punya kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.